Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita yang sering kami alami di studio Kemara Sunyi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya teman-teman, untuk yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman sekalian, seperti janji kami yang kapan lalu, jadi untuk beberapa episode, mungkin 2 episode lah, di akhir tahun ini kami akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang pernah kami alami selama kami menceritakan cerita di Kemara Sunyi. Kita mulai dari awal di episode Mar Said. Jadi di episode Mar Said itu, pada saat awal-awal kami bikin YouTube, jadi aku punya ide untuk bikin channel YouTube karena aku sendiri punya banyak cerita-cerita horor dan cerita ini sering tak ceritakan ke teman-teman. Jadi teman-teman punya inisiatif, kamu bikin channel YouTube lah, singkatnya seperti itu. Dan cerita-cerita di awal itu ada cerita Simbah, kalau nggak salah ada cerita apa, dan waktu itu ada cerita Mar Said ini. Nah, cerita Mar Said ini adalah jin muslim, teman kecilku waktu itu, yang dia ini tinggalnya di sebuah langgar atau musola. Langgar ini posisinya persis ada di depan rumahku waktu itu. Jadi singkat cerita, Mar Said ini datang ke tempatku sampai akhirnya aku mengalami sakit beberapa hari. Nah, cerita inilah yang tak ceritakan. Jadi waktu itu kami melakukan syuting di sebuah rumah di perkampungan padat penduduk yang ada di Surabaya Timur, karena kami belum ada studio waktu itu. Dan waktu itu kami masih ingat, masih pakai alat-alat yang seadanya, audio juga apa adanya, yang penting waktu itu aku bisa cerita, intinya seperti itu. Nah, sekitar jam 9 malam kami semua sudah ngumpul. Teman-teman sudah ngumpul, ngopi-ngopi, makan-makan gorengan sambil ngobrol, sambil nunggu anak-anak yang ada di depan. Jadi rumah ini ada di perkampungan penduduk dan tempat syuting kami itu ada di sebuah lorong. Di sebelah kiriku itu ada pagar seukuran leher orang dewasa. Di sebelah kanan ini ada kaca gelap. Mungkin kalau di kamera nggak seberapa kelihatan, tapi kalau di posisiku, kaca ini kelihatan ke dalam. Nah, di luar pagar itu ada kampung. Kampung ini hanya cukup dilalui 2 sepeda motor lah. Nah, kebetulan di depan rumah itu persis ada anak-anak muda. Kalau nggak salah waktu itu anak-anak SMP. Yang mungkin anak-anak SMP ini karena sekolahnya lagi libur, karena ada PSBB waktu itu, jadi mereka nongkrong di sana, main gitar sampai malam. Jadi yang seharusnya syuting ini dilakukan jam 10 malam, akhirnya jadi molor. Karena nunggu anak-anak SMP ini lagi main-main gitar. Ada sekitar 5 orang lah di sana. Ternyata ketika ditunggu sampai jam 12 malam mereka belum juga bubar.
Di satu sisi lain kami juga nggak bisa negur, jadi tetap kami tunggu. Akhirnya sampai jam 1 dini hari, dari 5 orang yang nongkrong itu, mulailah 3 orang ini pulang, jadi tinggal 2 orang. Tapi 2 orang ini masih ngobrol, masih bercanda satu sama lain, sampai kemudian kami sudah ngerasa capek. Ini kayaknya nggak mungkin kalau tetap dilanjutkan syuting, karena sudah jam segini. Apalagi waktu itu aku sendiri masih aktif di sebuah perusahaan, jadi besoknya harus kerja pagi, nggak mungkin lah untuk dilakukan. Jadi wes kita tunda aja lah besok. Ternyata pas aku siap-siap mau pulang, 2 anak ini bubar. Wah, ini sudah selesai, sudah sepi, kampung ini sudah sepi. Waktu itu jam 1:30 malam. Gimana Tang, lanjut nggak? Teman-teman nanya seperti itu. Ya sudahlah, mumpung sudah sepi ya wes lah, ayo cerita aja lah. Mulailah syuting ini dimulai, persiapan sekitar 10 menit barulah syuting ini dimulai. Ya langsung aku cerita seperti biasa, waktu itu nggak ada kejadian yang ganjil. Biasa-biasa saja, suasana juga seperti biasa, suasana kampung itu sepi. Sampai pada akhirnya, di tengah-tengah cerita, pada saat aku ini menceritakan tentang Mar Said dan nama Mar Said ini disebut, tiba-tiba dari arah dalam, kelihatan dari kaca. Kaca ini sebenarnya gelap. Kalau kita ngelihat ke dalam itu sebenarnya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya ada orang yang bawa senter atau bawa HP, kelihatan dari luar. Jadi kelihatan ada sinarnya. Nah waktu itu tiba-tiba pas lagi asik-asik cerita, dari arah dalam itu ada kelebatan cahaya. Dan nggak mungkin itu sinar HP. Cahayanya itu benar-benar menyala. Dan cahaya ini jalan keluar. Tapi begitu cahaya ini keluar, ini nggak kelihatan lagi. Jadi cahaya ini cuma kelihatan dari arah dalam. Nah pada saat itulah, karena waktu itu posisiku lagi cerita, jadi aku mengabaikan. Nah teman-teman tahu ya, kalau di Kembara Sunyi itu, kalau aku cerita dari awal sampai akhir nggak pernah cut. Jadi kalau ada situasi semacam itu, otomatis terus jalan. Cerita ini terus jalan. Jadi aku mengabaikan. Ternyata nggak lama setelah itu, pas waktu nama Mar Said ini tak sebutkan, tiba-tiba meja yang di depanku itu terangkat. Mar Said, namanya itu Mar Said, mungkin itu Mar Said. Dan sampai hari ini, gitu kan, sampai hari ini tuh aku sering kali masih ada kontak batin yang masih Mar Said. Nah, otomatis teman-teman kru yang ada di depan, yang awalnya mereka serius dengerin cerita, ada juga yang mulai ngantuk, langsung kaget waktu itu. Astagfirullahaladzim. Nah sebenarnya waktu itu aku ini juga kaget. Tapi mungkin karena sebelumnya sudah lihat cahaya, mungkin waktu itu aku sudah waspada. Jadi kayak seolah-olah cahaya ini kayak jalan dari dalam menuju keluar. Nah setelah kejadian meja terangkat itu, teman-teman mungkin bisa lihat lagi videonya. Di episode Mar Said, meja ini benar-benar terangkat. Dan waktu itu kru ini cuma 2 orang, 3 sama aku. Jadi nggak ada orang lagi. Begitu meja terangkat, langsung suasananya ini senyap. Langsung menjadi sepi. Sempat beberapa detik itu kami diem dan langsung aku lanjut cerita lagi. Sampai cerita ini selesai, terus kami bahas lah itu. Itu tadi gimana kok meja kok bisa terangkat sendiri? Kami sendiri juga bingung waktu itu. Tanpa ada rekayasa apapun, kok bisa ya meja tiba-tiba terangkat, padahal material dari meja ini bawahnya itu besi, dan kalau diangkat 1 orang nggak bisa, harus diangkat sekitar 3 orang lah baru bisa terangkat beberapa senti. Jadi waktu itu benar-benar terangkat, wadah. Disitulah kami langsung mikir, ini apa mungkin Mar Said ini datang? Jadi teman-teman itu menyimpulkan seperti itu, kayaknya ini Mar Said datang. Tapi dalam hati kecilku, kayaknya bukan Mar Said deh. Kayaknya memang penunggu rumah ini. Nah, akhirnya temanku yang punya rumah ini cerita, iya memang rumah ini memang banyak gangguan. Banyak tetangga-tetangga itu yang sering diliatin. Jadi, temanku ini sering luar kota, seneng luar kota, dan memang rumahnya bukan di Surabaya. Pas waktu mereka ini liburan, rumah ini kan kosong. Ada pengakuan-pengakuan dari tetangga
mereka itu masih ngelihat ada orang di dalam. Dia cewek, perempuan, dan kadang-kadang itu lalu lalang. Dari situlah dikonfirmasi ke temanku, Mas, kemarin itu ibunya atau saudaranya yang tinggal di sana. Nggak ada, Bu. Yang tinggal di sini ya cuma saya sama istri sama anak. Nggak ada siapa-siapa lagi. Waduh, Mas, orang-orang di sini nih sering ngelihat kalau ada perempuan yang mondar-mandir. Nah, dari cerita-cerita itu akhirnya kami ini jadi sadar. Ya wis, berarti jelas memang yang bikin ulah waktu itu bukanlah sosok Mar Said yang tak ceritakan waktu itu, tapi memang perempuan yang nunggu di sini. Nggak tahu mereka ini atau dia ini berusaha berinteraksi dengan kita, atau mungkin dia ingin menunjukkan eksistensinya. Ya, wawaw alam bisawab, kami nggak tahu tentang itu. Setelah kami proses syuting, cerita-cerita, sekitar jam 2:30 dini hari, akhirnya kami pun tidur di situ. Kami gelar tikar dan kami tiduran di sana. Karena besok paginya kami harus kerja juga, jadi kami tidur di situ. Ternyata nggak sampai 10 menit, tiba-tiba kami itu dengar ada suara laki-laki. Suara laki-laki ini jelas. Kayak dia itu ngintip dari balik pagar, karena pagar ini seukuran leher orang dewasa. Jadi kayak ada laki-laki yang dia nih ngintip di pagar, terus si laki-laki ini gini, shh, shh, shh. Dan langsunglah 3 orang ini termasuk aku langsung bangun. Sopo iku mau? Siapa itu tadi? Gak tahu. Langsunglah satu persatu dari kita ini masuk ke dalam. Karena sudahlah, ini nggak masuk akal lah. Kita masuk ke dalam dan sampai subuh hari, setelah subuh kami pulang ke rumah masing-masing. Nah, dari kejadian itu akhirnya kami berpikir, ini konten yang ada di Kembara Sunyi ini adalah cerita-cerita horor. Dan mau nggak mau, ketika kita menceritakan tentang cerita-cerita horor, otomatis makhluk-makhluk yang kami ceritakan ini mau nggak mau merespon balik. Atau bisa-bisa saat itu juga mereka nimbrung. Bahkan pada saat aku menceritakan tentang ini. Dan hal itu akhirnya menjadi terbiasa bagi kami. Awal-awal kami menganggap itu sebuah gangguan. Tapi lama-kelamaan, ya inilah resikonya sebagai konten kreator YouTube horor. Jadi mau nggak mau, apa yang kita ceritakan, mau nggak mau dia pasti datang. Dan beberapa cerita-cerita yang ada di Kembara Sunyi ini adalah cerita-cerita kiriman dari Sobat Kembara yang mereka sendiri juga mengalami kejadian nyata. Dan otomatis makhluk halus yang mereka ceritakan ini pasti sosok makhluk halus yang pernah menghantui mereka. Dan beberapa kali juga sering datang di studio Kembara Sunyi. Selanjutnya kita masuk di episode Tumbal, teman-teman. Untuk teman-teman yang subscriber lama pasti sudah tahu tentang episode Tumbal ini. Ini juga salah satu pengalaman pribadiku. Jadi pada waktu itu aku pernah ngekos di sebuah rumah. Yang rumah ini memang terlihat sangat beda dengan rumah-rumah lainnya. Singkat cerita, pada waktu ngekos di sana ada sepasang suami istri yang beliau usianya sudah sekitar 50 tahunan ke atas lah. Nah, singkat cerita, aku ngalamin beberapa kejadian yang aneh dan beberapa kali melihat sosok makhluk halus yang menyeramkan. Nah, waktu itu aku cerita tentang episode ini dan tak kasih judul Tumbal. Jadi pada saat cerita itu seperti biasa, jam 9 malam kami sudah ngumpul. Ngopi-ngopi, ngobrol, membahas tentang cerita. Dan seperti biasa, teman-teman sudah tahu cerita tentang Tumbal ini karena aku sering juga menceritakan cerita ini ke teman-teman. Jadi kami sudah persiapan, tapi lagi-lagi karena waktu itu adalah PSBB. Jadi masih ada anak-anak ini yang nongkrong, main gitar, bercanda-bercanda di depan. Jadi kami sendiri juga mau nggak mau harus nunggu. Sampai sekitar jam 12 malam, mereka bubar. Kalau yang pada waktu itu Mar Said ini sampai jam 1:30 malam, tapi waktu itu nggak sampai jam 12 malam mereka sudah bubar. Setelah kami pastikan lagi,
ternyata memang suasana kampung ini sudah sepi. Akhirnya bisalah kami memulai syuting. Nah, perlu diketahui teman-teman, pada waktu itu di tempat kami syuting di episode Tumbal itu ada di sebuah kamar belakang, yang kamar ini sudah lama nggak dipakai, difungsikan oleh tuan rumah sebagai gudang. Akhirnya kami syuting di sana, dan yang kedua nggak ada AC dan nggak ada kipas angin, jadi benar-benar suasana di dalam itu gerah, sumuk lah kalau kata orang Surabaya itu sumuk. Jadi ya kami memaksakan, karena kami belum punya studio, kami tetap cerita di tempat itu. Nah, dari awal masuk ke ruangan itu, suasana ini sudah mulai nggak enak. Nggak tahu apa. Apa mungkin karena ruangan ini gerah, karena memang nggak ada AC atau nggak ada kipas angin. Tapi yang tak rasakan itu bukan gerah yang seperti itu. Kayak benar-benar sesek. Kayak seolah-olah ruangan ini diisi oleh banyak orang. Padahal di situ hanya 3 orang. 1 aku dan 2 orang teman-teman dari Guru Kembara Sunyi itu. Jadi pada saat di dalam ruangan ini, aku sudah mulai merasa nggak nyaman. Tapi karena syuting ini harus segera dimulai, jadi ya sudahlah, hal itu nggak tak ungkapkan ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di episode Tumbal itu, aku pakai shawl batik. Aku pakai shawl batik, dan kalau nggak salah waktu itu nggak ada dekorasi apapun. Hanya di sebelah kanan itu ada centelan baju yang dicentelkan di sebelah kanan, dan ada beberapa penerangan untuk lighting. Mulailah di situ aku memulai cerita dari awal. Nah, otomatis aku ini bisa ngelihat ke arah teman-teman. Waktu itu ada si Idris dan si Raymond. Aku cerita, tiba-tiba di tengah cerita, syalku ini ada yang narik, bener-bener ada yang narik ke belakang. Jadi aku tadi bilang ya, meja makan, di belakangnya kan ada kayak ruangan, kayak ruangan gelap gitu kan. Di bawah itu ada kayak suara makan. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton episode Tumbal pasti sudah tahu. Jadi syalku itu ditarik ke belakang, padahal belakang ini tembok. Jadi jangan dibayangkan bahwa di belakang itu adalah ruangan, bukan. Di belakang ini tembok dan kami pasang kain hitam. Jadi seolah-olah kayak ruangan di belakang ini masih kosong, padahal enggak, itu tembok, persis seperti ini. Nah, yang jadi persoalan adalah siapa yang narik syalku, dan benar-benar kerasa ketarik. Tapi waktu itu memang suasananya sudah nggak enak dari awal. Jadi aku sudah waspada dari awal, dan aku bisa ngelihat ke arah belakang. Jadi di belakang itu suasananya gelap. Nah, beberapa kali ini kayak ada orang yang mondar-mandir. Jadi pas waktu syalku itu ditarik, sebenarnya kayak jantungku itu kayak mau copot. Langsung nyut. Karena memang nggak masuk akal. Dan yang kedua itu, kok bisa ada yang narik? Dari situ teman-teman ini yang ada di depan itu sudah nggak bisa ngomong. Nggak lagi kaget, sudah benar-benar nggak bisa ngomong. Langsung mereka diem, dan nggak lama kemudian aku itu langsung berdoa. Aku langsung berdoa sebisaku, dan yang tak harapkan itu nggak ada gangguan-gangguan lagi. Karena yang tak ceritakan ini benar-benar cerita nyata. Apalagi cerita ini pernah tak alami sendiri, dan gangguan-gangguan makhluk halus itu pernah tak lihat sendiri. Jadi, seperti yang tak jelaskan di awal, kalau kita menceritakan tentang cerita horor, apalagi cerita itu memang benar-benar kita alami sendiri, bisa jadi atau bisa besar kemungkinan makhluk halus yang kita ceritakan itu dia ikut datang, ikut nimbrung. Nah, dari situlah setelah kejadian itu, akhirnya proses syuting ini tetap jalan, tanpa cut, kami tetap menceritakan. Ternyata belum lama kami cerita, waktu itu aku ingat betul ada satu scene atau ada bagian yang aku cerita pas waktu itu aku tidur, tiba-tiba didatengin sosok hitam, terus dia itu kayak ngusir aku, loh mas, sampai lapo turunan gini. Nah, pas waktu bagian itu aku cerita, tiba-tiba Idris itu tenggorokannya gatal. Dia sudah nahan waktu itu. Dia sudah ngempet. Mungkin waktu itu dia sudah nggak bisa nahan. Akhirnya dia batuk. Ya wes, akhirnya mau nggak mau ya sudah. Tanpa cut lagi,
kami tetap membiarkan itu secara natural. Jadi Idris ini batuk-batuk langsung menuju ke toilet. Setelah itu mungkin dia minum atau apa, baliklah lagi. Suasana kembali normal, cerita dilanjutkan. Nah, setelah proses cerita itu selesai, setelah cerita ini selesai, kami ngobrol-ngobrol. Tadi itu gimana kok bisa sampai syalku itu ditarik? Nah, mereka juga bingung. Gak ngerti masih opo kok bisa seperti itu, nggak tahu. Loh, kalian kan ngadep ke aku. Mungkin ngelihat ada sekelebatan apa, nggak lihat apa-apa. Ya wis moro-moro terjadi seperti itu, ya wis nggak ada yang ngelihat kalau ada sosok yang datang atau apa, nggak ada yang ngelihat. Ya wis kejadian itu terjadi seperti itu. Nah, akhirnya kami semua ngomong ke Idris, "Lu Idris, terus kamu itu pas ngerasa batuk itu gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba kamu itu batuk terus sampai batuknya tuh kayak gatel banget gitu?" Padahal waktu itu Idris ini gak batuk. Idris pun cerita, dia awalnya mencium bau anyir darah. Mencium bau anyir terus campur bau apapun yang tiba-tiba bau itu masuk ke tenggorokan. Dan dia gak bisa nahan, akhirnya dia batuk seperti itu. Nah, dari situ kami berpikir lagi, ya inilah resikonya kalau kita menceritakan tentang cerita-cerita horor. Ya wis inilah. Ternyata setelah cerita ini tayang, video tumbal ini tayang, banyak dari penonton di Kembara Sunyi itu yang ngisi komentar. Jadi mereka berkomentar di video itu, mereka mengungkapkan bahwa beberapa di antara mereka itu sempat ngelihat, memang di belakangku persis itu ada sosok hitam. Atau ada juga yang ngelihat, pokoknya ada sosok di belakangku yang dia ini dari tadi. Dari awal aku cerita, dia sudah ada di sana. Nah, ini pengakuan dari teman-teman yang nonton video Kembara Sunyi, yang episode tumbal. Mungkin untuk teman-teman yang belum nonton episode itu mungkin bisa nonton lebih dulu di episode tumbal. Oke, setelah beberapa video-video yang kami ceritakan itu, akhirnya kami mulai berpikiran kayaknya kita harus punya studio deh. Gimana caranya kita harus punya studio supaya semuanya proses ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, supaya kami syuting itu bisa kedap suara, minimal itulah. Minimal suara-suara yang dari luar itu nggak masuk. Dan yang kedua, supaya di studio itu ada AC. Jadi kami melalui proses syuting itu dengan nyaman. Akhirnya mulailah kami cari-cari tempat. Ada sebuah apartemen di Bilangan, Surabaya Barat waktu itu. Jadi kami memutuskan untuk sewa apartemen, kami jadikan studio di sana dan kami jadikan base camp di situ. Akhirnya singkat cerita mulailah kami menempati apartemen itu. Jadi apartemen ini murni untuk syuting. Jadi nggak kami gunakan untuk tempat tinggal. Jadi pas mau syuting kami datang ke sana, prepare segala macam, barulah syuting. Dan di sana sudah ada AC. Jadi kami diuntungkan untuk itu dan posisi unitnya ada di lantai 6 atau 7 kalau nggak salah waktu itu. Nah, mulailah kami syuting di sana. Cerita-cerita kami sudah ceritakan dan waktu itu ada cerita yang masuk. Cerita ini kami kasih judul Sekar. Untuk teman-teman yang sudah nonton episode Sekar, mungkin paham tentang cerita Sekar ini. Cerita Sekar itu sebenarnya ceritanya sederhana sekali. Pada saat kami membaca cerita itu, nggak ada yang spesial sebenarnya. Cerita ini biasa. Cerita ini dikirim oleh Nana. Nana ini cerita tentang sahabatnya yang meninggal. Dan waktu itu dia merasa sahabatnya yang namanya Sekar ini terus ngikutin. Nah, kenapa cerita ini menjadi menarik? Karena hubungan Nana dan Sekar itu sebenarnya sahabat baik. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka ada sebuah pertengkaran dan sampai pada akhir meninggalnya Sekar, Nana dan Sekar ini belum ada permintaan maaf. Artinya waktu itu di satu sisi Nana belum minta maaf ke Sekar, begitupun juga Sekar. Nana sendiri merasa
mereka dibayang-bayangi gengsi. Sampai pada akhirnya mereka pun nggak saling minta maaf satu sama lain. Ceritanya kira-kira seperti itu. Dan pada saat menceritakan tentang ini, ternyata efeknya itu melebar. Nggak tahu ada magis apa di cerita Sekar ini. Tiba-tiba pada saat seperti biasa, ketika ada email masuk, tak baca, tak pelajari, dan aku berusaha masuk dalam cerita itu. Nah, beberapa teman-teman juga mengkonfirmasi kepada narasumber, menanyakan perihal-perihal apakah ada tambahan-tambahan cerita yang mungkin pada saat itu belum diceritakan di email. Jadi teman-teman mengkonfirmasi ternyata nggak ada cerita apapun. Akhirnya mulailah aku siap-siap. Ternyata sebelum melalui proses syuting, jadi kira-kira 2 hari sebelum proses syuting Sekar ini, malam harinya itu aku ngimpi. Dalam mimpi itu aku ngelihat ada sosok perempuan. Perempuan ini digotong orang-orang yang nggak tahu, kayak orang-orang dari kerajaan, dan di depan itu ada yang mukul kenong. Nah, padahal cerita ini nggak diceritakan di email, paham ya? Jadi cerita adegan yang diangkat oleh orang-orang seperti dari orang-orang kerajaan itu nggak ada dalam email. Dalam cerita Sekar itu ada scene seperti itu. Tiba-tiba aku dapat mimpi seperti itu, dan aku sendiri nggak sadar apakah mimpi itu bagian dari email atau mimpi itu datang dengan sendirinya. Waktu itu aku lupa. Nah, tiba-tiba pas waktu proses syuting Sekar, bagian cerita itu tak ceritakan. Waktu itu karena aku merasa bagian yang ada perempuan diangkat oleh orang-orang dari kerajaan itu termasuk dari email. Setelah tak ceritakan, cerita ini pun tayang. Nana, si pemilik cerita Sekar ini, menghubungi tim Kemarasunyih. Loh mas Itang itu kok tahu kalau ada bagian yang ada perempuan dipopong oleh orang-orang dari kerajaan? Kok Mas Itang tahu dan bisa menceritakan itu? Padahal aku nggak menceritakan itu di email. Lah kami semua kaget. Ah, mosok sih? Mosok nggak ada di email? Nah, perasaanku waktu itu cerita itu bagian dari email. Sampai-sampai kebawa mimpi. Ternyata ketika Nana mengkonfirmasi itu, enggak mas, aku nggak cerita. Cerita itu nggak tak ceritain. Tapi memang ada kejadian seperti itu. Sengaja nggak tak ceritain karena bikin aku merinding. Mulailah kami langsung lihat lagi email itu, ternyata memang nggak ada bagian yang itu. Tapi kenapa kok aku bisa mimpi yang persis seperti itu? Nah, dari situlah kemudian setelah cerita Sekar ini tayang, banyak sekali teman-teman yang nonton episode Sekar itu kebawa. Jadi mereka itu setelah nonton episode Sekar, mereka selalu merasakan bahwa ada sosok yang hadir di situ. Ya, waktu itu jadi lukisan ini jatuh, sempat jatuh, dan waktu itu dipasang lagi atau enggak, aku lupa. Yang jelas syuting ini lanjut jalan, cerita ini dilanjutkan, dan ternyata di akhir-akhir cerita ada satu lukisan lagi yang goyang. Nah ini enggak sadar. Jadi benar-benar di sudut mataku itu aku bisa ngelihat ada sosok perempuan yang wajahnya itu pucat. Dia itu hadir dan berdiri di situ. Nah, tiba-tiba setelah cerita ini selesai, sosok ini nggak ada dan lukisan ini goyang. Langsung lah, nggak tahu, otomatis aku itu langsung ngucapin, Assalamualaikum Sekar. Insya Allah itu Sekar. Dan bilang aja, ucapkan salam atau kirimkan doa lagi untuk dia dan ucapkan salam. Ucapkan salam bahwa mungkin dia mau ngucapin terima kasih ke kalian gitu loh. Nah, disitulah cerita Sekar ini setelah ditayangkan banyak sekali komentar-komentar yang masuk. Bahwa mereka itu merasa bahwa ada sosok yang hadir lah. Entah itu Sekar, entah itu apa, tapi sosok ini hadir. Dan hal itu juga dialami oleh kami, tim Kemarasunyih juga. Nah, itulah yang menarik dari cerita Sekar. Ceritanya sebenarnya sangat sederhana sekali. Tapi cerita ini sangat padat. Cerita ini benar-benar real apa adanya. Nana menceritakan hal ini dengan sangat sungguh-sungguh. Dan pada saat itu, Nana ini sempat
dalam hatinya itu menangis karena dia betapa kecewanya dia pada saat itu dia belum sempat minta maaf ke sahabatnya. Jadi pesan dari cerita itu, ketika kita punya masalah dengan siapapun, entah itu teman, terlebih dengan orang-orang dekat kita, misalnya istri, suami, atau orang tua kita, jangan lama-lama untuk menunda minta maaf. Segeralah minta maaf. Karena kita nggak tahu apakah kita nanti akan diambil lebih dulu oleh Allah, kita meninggalkan dunia lebih dulu, atau orang yang bermasalah dengan kita yang akan meninggalkan dunia lebih dulu. Kita lanjut di cerita selanjutnya. Cerita ini judulnya Umu. Cerita ini kiriman dari sobat kembara juga. Dia cerita tentang pengalaman pendakian mereka ketika mendaki ke gunung apa waktu itu, lupa. Mungkin bisa dilihat lagi videonya yang judulnya Umu. Sebenarnya cerita ini sederhana sekali, tapi yang menjadi istimewa adalah pada saat menceritakan cerita tentang Umu ini, posisi kami ada di Bromo. Nah, jadi waktu itu kami berangkat ke Bromo liburan, aku, istriku, Raymond dan istrinya, terus Idris dan juga si Iin. Jadi kami berenam, kami berangkat menuju ke Bromo dan pada waktu itu masih PSBB. Sebenarnya Bromo ini ditutup, tapi karena Idris ini punya saudara yang ada di Bromo, begitu sampai di pintu loket ternyata Idris ketemu dengan saudaranya itu. Awalnya kami cuma main-main di sana, tapi waktu itu saudaranya Idris ini nanya, mau kemana mas? Mau jalan-jalan ke Bromo, boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh masuk, tapi yo sampai harus masuk aja lah, nggak apa-apa. Kalau mau nginep, nanti sampai cari di aplikasi aja, kayaknya masih ada yang buka. Dan waktu itu bertepatan dengan Hari Raya Karo. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang asalnya dari Bromo, atau mungkin orang Tengger juga, bisa dijelaskan juga, bisa komentar kira-kira Hari Raya Karo itu apa. Kami agak kurang tahu waktu itu. Jadi ada Hari Raya Karo. Sebenarnya orang-orang Bromo waktu itu bilang kalau pas waktu Hari Raya Karo ini sebenarnya banyak wisatawan, tapi karena ini masih ada larangan, jadi suasana di Bromo ini sepi. Nah, karena kami bisa masuk, akhirnya kami jalan-jalan ke Pananjakan dan sempat bikin podcast waktu itu di atas Pananjakan. Setelah bikin podcast, ngelihat suasananya ini kok enak. Jarang-jarang ini suasana Bromo sepi seperti ini. Kayaknya kita harus nginep lah. Akhirnya mulailah cari-cari penginapan di sebuah aplikasi. Ada satu rumah sederhana di sana, di sebuah desa yang letaknya ada di pinggiran ladang-ladang penduduk. Di situ akhirnya kami menyewa dari aplikasi, dan begitu ketemu dengan orangnya, ibu-ibu pemilik warung, kami diantarkan ke rumah tersebut. Yang pertama kali ngecek ini ya si ibu-ibu, maksudnya istri-istri kami waktu itu yang ngecek ke bawah. Yang pertama dicek ini kondisi toilet, karena mereka akan nyaman ketika toilet ini bersih. Begitu mereka masuk toilet, ternyata ada yang jerit. Si Iin itu jerit, keluar lagi. Tiba-tiba Iin belum menjelaskan ada apa di toilet itu, si ibu-ibu pemilik penginapan ini langsung bilang, Mbak, mas keliru mas, bukan yang ini penginapannya, yang di sebelah sini. Nah, si ibu ini nunjuk rumah yang satunya, agak turun lagi ke bawah. Waktu itu kami nggak curiga, kenapa kok dipindahkan ke rumah yang satunya, padahal di aplikasi foto rumahnya ya rumah yang pertama itu. Tapi kenapa kok dipindahkan kami nggak tahu, kami ngikuti aja. Setelah kami dibawa ke rumah itu, sekali lagi kami cek toiletnya. Yang ngecek adalah para istri itu. Diceklah toilet, ternyata toiletnya bersih. Ya sudahlah, di sini. Nah, waktu itu sekitar jam 4:30 sore. Karena waktu itu suasananya sepi, jadi kami pengen jalan-jalan. Kebetulan aku waktu itu pengen punya sarung Tengger. Nah, ini sarungnya. Jadi sudah lama sekali aku pengen beli sarung ini. Jalan-jalanlah kami akhirnya ke sebuah toko souvenir. Begitu sampai di sana suasana sepi, dan tak lihat barang-barang yang dijual yang ada di toko itu kelihatan berdebu semua.
Kasihan banget orang-orang yang ada di sana ketika PSBB itu, karena wisatawan ini nggak ada yang datang, barang-barang itu nggak laku. Sempatlah ngobrol-ngobrol sebentar, dan singkat cerita kami balik ke penginapan. Terus akhirnya ada waktu itu Idris kalau nggak salah, dia bilang, "Mas, iki ono cerita apik mas, ini ada cerita bagus, ada cerita kiriman dari Sobat Kembara pendakian ke gunung. Coba tak baca Tris, tak baca lah. Ternyata, menarik juga ini." Terus akhirnya aku bilang ke Idris sama si Raymond, "Kita syuting di sini ya lah." "Syuting di mana mas?" "Di sini, di rumah itu maksudnya." Nah, sebelum-sebelumnya itu kami mengalami kejadian yang aneh di rumah itu, di penginapan itu. Jadi pada saat jam 7 malam, ketika suasana ini sudah gelap, anjing-anjing yang ada di sana ini terus menggonggong. Wow, 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 wow. Nah, apalagi kita tahu di daerah sana itu nggak ada masjid, nggak ada suara-suara adzan atau suara-suara orang sholawatan, nggak ada. Tapi ada satu tempat ibadah orang Tengger yang waktu itu karena bisa dikatakan waktu itu kayak kalau di Muslim itu kayak malam takbirannya lah. Jadi suara yang ada di rumah ibadah itu ada suara-suara orang-orang yang seperti sholawatan, tapi orang-orang Tengger. Kami nggak tahu ya, baru pertama kali kami mendengar tentang itu. Suaranya tuh begitu magisnya. Apalagi malam itu kabut ini tebal. Jadi kami yang baru pertama kali dengar hal-hal semacam itu, kayak suasana ini berubah magis. Apalagi ditambah suara anjing-anjing yang melolong. Nah, tiba-tiba pas waktu kami berdiam diri di ruang tamu, tiba-tiba ada yang gedor dari dinding sebelah. Dak, dak. Langsung lah si cewek-cewek ini kaget. Pokoknya singkat cerita, malam itu kami mengalami banyak gangguan. Terutama gangguan ini ada dari belakang. Di belakang itu ada pawon istilahnya. Kalau orang Jawa nyebutnya pawon atau dapur. Pawon ini masih sangat tradisional. Rumah ini sebenarnya dibangun keramikan, dindingnya juga dinding yang terbilang baru, tapi suasana di dapur itu dibiarkan tradisional. Artinya masih ada tungku, ada 2 tungku yang masih menggunakan kayu bakar. Di situ juga lantainya cuma di semen biasa. Ada juga amben atau tempat untuk tidur yang terbuat dari bambu. Suasana di belakang itu masih dibiarkan tradisional. Nah, disinilah aura magis itu berasal. Nah, karena ada hal semacam itu, aku ini niat iseng ke anak-anak, ke teman-teman waktu itu. Ya sudah, kita syuting di belakang aja. Waktu itu Idris sama Raymond ini agak nggak setuju. Karena mereka merasa, wong di belakang itu yang paling horor. Kok Itang ini malah minta syuting di situ? Wah, aneh-aneh. Tapi setelah tak yakinkan, sudahlah kita syuting di belakang. Wes nggak apa-apa, kita syuting di belakang. Setelah tak paksa, akhirnya si Idris dan Raymond ini mau. Ya wes lah. Akhirnya mulailah kami cari kayu bakar, beli kayu bakar dari tetangga-tetangga yang ada di sana. Mulai kami bakar kayu bakar. Kayu bakar itu dibakar di tungku, dan pinginku waktu itu proses syuting dengan background tungku yang masih menyala. Jadi benar-benar tak tampilkan situasi di sebuah pedesaan, apalagi suasana di sana dingin. Mulailah proses syuting ini, dan waktu itu aku membelakangi perapian dan menghadap ke arah dapur. Persisnya di belakang Idris itu ada amben itu tadi, ada tempat yang dari bambu itu tadi. Suasana di belakang ini gelap semua. Hanya di senter lampu yang menuju ke wajah dan juga di badanku. Pada saat cerita, tiba-tiba nggak lama kemudian di belakang Idris, karena Idris ini jaga kamera. Nah, di belakang Idris itu tiba-tiba ada sosok nenek-nenek. Perawakannya itu agak gemuk. Nenek-nenek ini tiba-tiba berdiri di belakang Idris, beliau pakai tongkat. Diam seperti itu. Padahal ceritaku ini masih di tengah-tengah. Dan itu bisa terlihat di cerita Umu. Mungkin teman-teman yang sudah nonton episode Umu tahu tentang itu. Jadi tempoku cerita itu cepat. Nggak seperti biasanya. Kalau biasanya aku cerita santai, waktu itu ceritaku ini cepat. Cepat banget. Nah, beberapa teman-teman yang nonton ini langsung menyimpulkan, kok Mas Itang ini ceritanya temponya cepat banget.
Nah, itulah yang terjadi karena waktu itu di belakang Idris persis ada sosok nenek-nenek yang dia itu melotot sambil dia bawa tongkat. Nah, karena waktu itu Idris nggak tahu, Idris ini membelakangi sosok nenek-nenek ini, ya otomatis Idris pun diam. Sampai akhir cerita, barulah aku ngomong ke Idris. Idris sempat ngomong, kenapa mas? Apa oh mas kok ceritanya kok cepet? Temponya sampai nggak kayak biasanya, temponya nggak seperti biasanya. Aku ngomong ke Idris, lah ya apa Idris, nang burimu itu ono mbah-mbah nunggoni awakmu. Langsung lah itu, sing bener mas. Iya, aku bilang seperti itu. Ternyata setelah proses syuting ini, kami masuk ke kamar masing-masing. Waktu itu aku satu kamar sama Idris. Ternyata banyak sekali gangguan-gangguan. Terutama yang berasal dari dapur. Di dapur itu ada baygon, obat penyemprot serangga yang ada kaleng, itu terbuat dari kaleng. Tiba-tiba itu jatuh dengan sendirinya, blontang. Dan pada saat itu kami sudah ada di dalam kamar. Jadi ya tak biarin, udah biarin lah. Nggak lama kemudian ada suara seperti amben ini yang diangkat, tak. Pokoknya gangguan-gangguan ini berasal dari dapur, berasal dari pawon. Hal itu terjadi sampai subuh hari. Nah, ada yang menarik waktu itu, jam 2 dini hari, Idris ini kebangun. Terus tak tanya, mau kemana Idris? Blet nguyu aku mas, mau kencing. Ya wis, lang kencing sana. Tapi aku gak wani ya. Idris ini gak berani. Akhirnya minta tolong bantuanku untuk diantar ke belakang. Akhirnya, ya wis, Idris ini tak antar. Agak lucu juga waktu itu karena saking takutnya. Memang suasana waktu itu benar-benar mencekam. Nah, setelah kejadian itu, subuh harinya kami sholat. Kebetulan yang cewek-cewek ini posisinya lagi mens semua. Jadi mereka nggak sholat. Jadi yang sholat aku, Idris, sama Raymond. Kami sholat berjamaah, sholat subuh. Nah, pada saat sholat itu, tiba-tiba pas waktu walad dolin. Nah, yang di belakang itu ada suara cewek. Amin. Dari situlah sholat ini tetap jalan. Nggak bisa untuk dibatalkan. Tetap sholat. Dan rokaat yang kedua, pada saat walad dolin. Nah, untungnya nggak ada suara cewek ini tadi. Tapi setelah salam, langsunglah kami saling lihat satu sama lain. Kerungu nggak? Dengar nggak tadi ada yang ngomong amin, suara cewek? Iya mas, ikut. Ternyata suaranya persis di sampingnya Idris, karena Idris ini ada di sebelah jendela. Jadi Idris itu dengar banget ada suara cewek yang ngomong amin. Nah, padahal rumah ini, karena posisi rumah ini ada di sebuah pegunungan, rumah yang kami tempati itu agak ke atas. Jadi sebenarnya jendela ini bisa dikatakan kayak di lantai 2-nya lah. Nggak mungkin ada cewek yang tiba-tiba ada di samping jendela. Kalaupun ada cewek yang seperti itu, pasti ceweknya ini melayang. Tanpa pamitan, lembahku turuni, bukit nan tinggi ku daki. Aduhai, tak kunjung jumpa, mengapa hilang